Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fathahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN SD. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agis Rizdianti dengan NIM 073. Di sini, saya akan membacakan studi kasus pada pertemuan minggu lalu. Yang pertama, di sini ada kelebihan metode evaluasi variatif. Mengukur kemampuan siswa secara lebih menyeluruh, praktik sikap kreativitas, meningkatkan minat dan motivasi belajar. Lebih sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Lalu, kekurangan metode evaluasi variatif membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak bagi guru, dan penilaian bisa menjadi subjektif jika tidak ada kriteria yang jelas. Sulit diterapkan jika jumlah siswa sangat banyak. Dan yang kedua, untuk mengukur efektivitas metode evaluasi yang telah diterapkan di sekolah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisis hasil belajar siswa. Bandingkan nilai atau capaian siswa sebelum dan sesudah metode evaluasi diterapkan. Dan yang kedua, observasi proses pembelajaran. Amati partisipasi, motivasi, dan keterlibatan siswa selama evaluasi berlangsung. Dan yang ketiga, kuesioner atau angket. Berikan angket kepada siswa dan guru untuk menilai apakah metode evaluasi membantu pemahaman dan penguasaan materi. Dan yang keempat, wawancara atau diskusi. Lakukan wawancara dengan guru dan siswa untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, dan kendala metode tersebut. Dan yang kelima, evaluasi keberlanjutan dan konsistensi. Lihat apakah metode bisa diterapkan secara berkelanjutan dan konsisten dalam berbagai mata pelajaran. Dan yang keenam, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Tinjau apakah metode evaluasi mendukung tercapainya kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Dan yang ketiga, tantangan yang mungkin dihadapi siswa dan guru dalam evaluasi berbasis proyek dan diskusi. Bagi siswa, yang pertama itu kekurangan pemahaman konsep. Siswa yang belum menguasai materi sulit berkontribusi maksimal. Dan yang kedua, keterbatasan kerja sesama tim. Tidak semua siswa aktif atau bisa bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Dan yang ketiga, memanajemen waktu. Siswa sering kesulitan mengatur waktu untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Dan yang keempat, kecemasan berbicara. Dalam diskusi, siswa yang pemalu atau kurang percaya diri jadi pasif dan malu untuk berbicara. Bagi guru, yang pertama, waktu penilaian yang lama. Menilai proyek dan diskusi membutuhkan waktu dan perhatian lebih dibandingkan ujian. Dan yang kedua, subjektivitas penilaian. Sulit menjaga objektivitas tanpa rubrik penilaian yang jelas. Dan yang ketiga, pengelolaan kelas. Diskusi kelompok bisa menimbulkan kebisingan atau tidak fokus, tidak terkelola dengan baik. Dan yang keempat, kebutuhan perencanaan yang matang. Guru harus menyiapkan materi, panduan, dan kriteria penilaian dengan lebih rinci. Dan yang keempat, evaluasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran karena membantu guru mengetahui sejauh mana siswa memahami materi. Dengan evaluasi, guru bisa memperbaiki metode mengajar dan siswa dapat mengetahui kelemahan mereka untuk belajar lebih baik. Dan evaluasi juga mendorong siswa lebih aktif, disiplin, dan bertanggung jawab
dalam belajar. Dan yang kelima, jika saya seorang pendidik, strategi yang saya akan terapkan agar evaluasi berjalan optimal tanpa membebani siswa adalah: yang pertama, gunakan evaluasi yang bervariasi, kombinasi tugas proyek, kuis ringan, presentasi, dan diskusi agar tidak monoton dan sesuai gaya belajar siswa. Dan yang kedua, buat penilaian bertahap bagi evaluasi ke dalam beberapa kegiatan kecil agar siswa tidak merasa terbebani sekaligus. Dan yang ketiga, berikan panduan dan rubrik yang jelas, siswa tahu apa yang dinilai dan bagaimana mencapainya. Dan yang keempat, berikan umpan balik, bukan hanya nilai, fokus pada perbaikan, bukan sekedar skor. Dan yang kelima, libatkan siswa dalam evaluasi diri, bantu siswa mengenali kekuatan dan kelemahannya sendiri. Dan yang keenam, sesuaikan beban dengan kemampuan siswa. Jangan memberi tugas yang terlalu banyak atau terlalu sulit dalam waktu yang sempit. Dengan strategi ini, evaluasi menjadi bagian dari proses belajar, bukan beban tambahan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.